Dengan Koperasi Merah Putih ini, pemerintah kita berharap bahwa landasan basic perekonomian kita itu betul-betul berakar di masyarakat. Pertama makanya ada kan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu betul-betul diarahkan di masing-masing desa, kelurahan itu dibentuk koperasi. Nah dari sanalah basis perkembangan ekonomi itu menyebar. Bukan di kelompok-kelompok tertentu, bukan di pusat-pusat kota lagi. Jadi semuanya itu kita dalam menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopai, jumpa lagi di Kopai Talk, jelaskan semuanya di sini. Nah di edisi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya. Bukan judol, bukan pinjol, no, bukan ya. Tapi ini memang lagi hangat-hangatnya dibuat tentunya oleh Presiden Republik Indonesia, Koperasi Merah Putih. Nah, dari namanya aja ini udah meningkatkan rasa nasionalisme kita. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh. Assalamualaikum, Bapak Faisal. Waalaikumsalam Anggi. Selamat pagi juga ya. Sapa dulu apa ya? Iya boleh disapa Sobat dulu. Kopai dimanapun berada, selamat pagi. Pagi menjelang siang ya. Apa kabar nih Pak Faisal di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kita di dinas tetap dengan aktivitas harian kita, mengelola pasar, UMKM, koperasi dan lainnya. Pokoknya masyarakat pelaku lah. Oke, kalau hari ini sibuk nggak nih Pak? Ini soalnya kalau dilihat tampilannya oke banget nih Pak, pakai batik Payakumbuh gitu. Saya barusan ganti baju tadi. Saya baju gitu. kaos. Kami tadi sesuai dengan rencana pemerintah Kota Payakumbuh. Kita ingin pasar Padang Duduk, ini pasar Padang Duduk lagi. Tadi yang dibilang Koperasi Merah Putih ya. Iya. Saya ambil waktu sedikit. Pasar Padang Duduk tuh mau kita buka secara resmi. Kita sudah bertegas-tegas sesuai arahan pimpinan. Insya Allah di bulan Juli nanti kita buka semua. Makanya kami lagi goro itu semuanya. Berarti lagi dibersihkan dulu ya Pak. Dibersihkan, udah dimasuk barang-barangnya sama pedagang, pokoknya ready untuk ditempati. Dan nanti mungkin bakal lebih ramai nanti ini dengan dua pasar yang ada di Payakumbuh. Insya Allah kita doain bersama supaya fasilitas pemerintah itu betul-betul berfungsi untuk masyarakat. Amin. Memang itu tujuannya ya Pak ya. Nah tadi kan kita memang mau bahas Koperasi Merah Putih. Tapi sebelumnya Anggi juga penasaran nih Pak. Bapak kan selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh. Sebenarnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh ini memang membidangi bidang koperasi aja atau UMKM aja atau apa sih Pak? Oke, terima kasih Anggi. Ini penting juga nih. Pertanyaan Anggi ini bagus. So tidak semua masyarakat tahu. Kadang-kadang saya dianggap Kepala Dinas Pasar. Betul. Gitu. Nah, Dinas Koperasi UMKM itu sebetulnya boleh dikatakan dinas yang vital untuk Kota Payakumbuh. Pergerakan ekonomi masyarakat dari hulu ke hilir hampir semuanya ada di kita. Di situ kita ada dua urusan penting. Satu urusan koperasi untuk wajibnya, dagang pilihan. Nah, secara struktur kedinasan, di situ tuh ada kita sekretariat dinas satu untuk penunjang pekerjaan nanti di lapangan. Pokoknya administrasi di dalam sekretariat dinas itu sekretaris. Kemudian kita punya bidang pasar. Ada bidang pasar. Iya, yang mengelola seluruh pasar kita yang di Payakumbuh. So, yang saya ceritain tadi. Kemudian kita ada bidang koperasi dan UMKM. Oh, ada koperasi UMKM-nya juga. Iya, nanti yang Anggi sampaikan di awal tadi kan kita bahas. Ya, Yang tak kalah penting, kita punya bidang perdagangan. Ini yang lebih luas lagi. Dan satu lagi ada UPTD Pondok Promosi. Oh, ada Pondok Promosi. Oh, jadi Pondok Promosi ini di bawah koperasi UMKM. Itu wadah kita juga menampung seluruh kepentingan pelaku kita. Baik itu produknya, gerak dan lainnya terkait dengan promosi produk daerah kita. Oke, berarti siapapun masyarakatnya Kota Payakumbuh boleh dong? Seluruh pelaku untuk usaha, promosi di sana ya Pak. Yang produknya sudah layak kita pasarkan, silakan ke kita, terutama di UPTD kita. Oke, silakan ke Pondok Promosi di Dinas Koperasi UMKM Kota Payakumbuh. Itu di tempatnya di Galau Indah loh. Iya. Mungkin sebagian udah tahu itu. Oke, dan kemudian hari ini kita memang bahas lagi hangat nih Pak, kalau di masyarakat Koperasi Merah Putih. Dari namanya Merah Putih ini kan
bendera gitu ya, merah putih, semangat membara, jiwa nasionalisme kita bangkit nih Pak, merah putih. Dan memang penasaran sebenarnya Koperasi Merah Putih ini apa sih sebenarnya Pak? Boleh, saya cerita dikit ya. Iya boleh. Ini Koperasi Merah Putih ini sebetulnya bagian dari misinya pemerintah, misinya presiden. Karena di situ tuh nanti ada muatannya 3 astacita dari presiden. Jadi keinginan pemerintah untuk mempercepat laju pertumbuhan yang betul-betul berakar dari masyarakat luas. Jadi ekonomi pemerataan itu inklusif lah ya, berakar dari masyarakat. Jadi berangkat dari keinginan itu, presiden kita kan idealismenya tinggi. Jadi beliau rujukannya tuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Ya. Gerakan ekonomi masyarakat itu, gerakan ekonomi rakyat itu diwadahi oleh koperasi. Oke, dari bawah dulu ya Pak ya, ekonomi rakyat. Nah, jadi dengan kebijakan seperti itu, Presiden mengeluarkan Impres nomor 9 2025. Itu tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Gak cukup di situ karena seriusnya pemerintah. Keluar lagi Kepresnya. Ada lagi Kepres 9 juga tentang pembentukan Satgas ya, Satgas. Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Nah, di pusat sampai ke provinsi dan daerah itu didorong untuk mewujudkan ini secepat mungkin. Kita tidak mengatakan instan, tapi by proses itu harus kita wujudkan untuk percepatan pergerakan ekonomi masyarakat. Oke, makanya dari peraturannya aja udah dibikin ini harus cepat dari peraturannya aja udah. Makanya itu ya, Pak. Ada embel-embel merah putihnya. Semangat nasionalismenya, kesannya itu memang untuk bangsa ini kuat dari sisi ekonomi. Oke, mulai dari ekonomi rakyat dulu. Jadi dengan Koperasi Merah Putih ini, pemerintah kita berharap bahwa landasan basic perekonomian kita itu betul-betul berakar di masyarakat. Pertama makanya ada kan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu betul-betul diarahkan di masing-masing desa, kelurahan itu dibentuk koperasi. Nah dari sanalah basis perkembangan ekonomi itu menyebar. Bukan di kelompok-kelompok tertentu, bukan di pusat-pusat kota lagi. Jadi semuanya itu kita dalam menuju Indonesia emas. Oke, berarti ini sama ya Pak ya, dari pusat sampai provinsi dan sampai daerah ini sama. Koperasi Merah Putihnya bentuknya juga sama. Betul. Jadi koperasi itu, Koperasi Merah Putih ini khusus kita bentuk di pedesaan untuk di kabupaten kota dan di kelurahan kabupaten dan kelurahan untuk kota. Kenapa begitu? Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena ini harus betul-betul mengakomodir kepentingan masyarakat semua, real gitu loh. Jadi dalam pembentukan koperasi itu yang paling penting dipertimbangkan itu potensi daerah kerjanya. Kalau di kelurahan, kalau di desa, kebutuhan masyarakatnya. Nah, kepentingan tadi itu banyak, baik aspeknya ada sosial, ekonomi, tetapi yang paling kita tekan itu adalah ekonominya, supaya bisa kita elaborasi untuk bangkit gitu loh. Bisa kita dorong, bisa kita besarkan. Nah, terus ada juga kepentingan lainnya, apa kebutuhan masyarakat. Nah, makanya dibatasi supaya lebih terukur. Jadi Koperasi Merah Putih itu, misalnya kelurahan itu khusus anggotanya di kelurahan itu saja. Berarti Anggi misalnya di kelurahan berbeda, nggak bisa gitu ya Pak? Nggak bisa masuk ke kelurahan lain. Anggi harus Koperasi Merah Putihnya di kelurahan Anggi. Di kelurahan itu aja. Itu dibuktikan loh dengan KTP-nya. Oh gitu. Kalau KTP Anggi tidak di situ, Anggi nggak bisa jadi anggotanya. Nggak bisa. Kalau Anggi hanya domisili gimana Pak? Juga nggak bisa. Pokoknya KTP syaratnya. Soal di pembentukan koperasi, syarat utamanya itu tadi KTP. Termasuk di prosesnya nanti, di proses awal itu kan ada rapat pembentukan. Itu pun pendiri itu dibuktikan juga dengan KTP-nya. Ya, berarti memang diambil dari masyarakat di sana. Otomatis memang tujuannya untuk masyarakatnya di sana juga gitu ya Pak. Tujuannya itu tadi supaya potensi masyarakat itu betul-betul digali, didorong untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di sana gitu. Intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, makanya kita mendorong
dengan keberadaan Koperasi Merah Putih itu dengan adanya berbagai kelompok usaha yang sudah dikondisikan dalam artian mereka loh yang mengkondisikan dalam rapat kan diawali dengan kalau di kelurahan musyawarah kelurahan khusus. Di situ seluruh elemen masyarakat diharapkan hadir semua. Hadir di sana terlibat semuanya ya. Iya. Nah, boleh saya cerita dikit tentang prosesnya. Jadi di Kota Payakumbuh dan mungkin di seluruh Indonesia, prosesnya begitu. Kita awali semua ini untuk koperasi ini melalui musyawarah kelurahan khusus. Nah, di awal ini gunanya apa, Nggi? Untuk mendudukan komitmen. Kita tetap ke prinsip awal berkoperasi. Koperasi itu harus berangkat dari bawah. Kekeluargaan. Bottom up ya. Tidak boleh dipaksakan. Nah, setelah masyarakat punya komitmen untuk membentuk, baru kita arahkan ke rapat pembentukan. Dan alhamdulillah untuk Kota Payakumbuh 47 koperasi yang kita dampingi proses musyawarahnya itu semuanya berangkat dari keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Nah, Kelurahan Merah Putih. Nah, untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih itu di belakangnya itulah identitasnya nanti. Itu nama masing-masing kelurahannya. Jadi kita kan ada 47 kelurahan Alhamdulillah untuk kondisi semuanya mau ya, Pak ya? Iya, kondisi sekarang kita informasikan ke kawan-kawan yang sudah ditunjuk jadi pengurus ya. Kita minta terima kasih juga. Kita sudah 33 koperasi yang sudah punya legalitas untuk hari ini. Mudah-mudahan sampai akhir bulan nanti ke-47 koperasi kita itu sudah punya legalitas. Dan kita menuju launching bersama secara nasionalnya nanti di Hari Koperasi. Dan pemerintah punya rencana di tanggal 28 Oktober 2025 ini Koperasi Merah Putih akan beroperasional secara resmi. Secara resmi, secara penuh gitu loh. Sekarang kita lagi langkah-langkah persiapan untuk bagaimana koperasi ini kuat, baik secara kelembagaan maupun konsep usahanya. Oke, nah tadi kan di Payakumbuh ada 47 kelurahan semuanya ya Pak ya. Dari proses pembentukannya itu koperasi yang di kelurahan kan kalau Anggi lihat sendiri ya Pak di masyarakat, masyarakat juga udah punya koperasi-koperasi. Nah untuk Koperasi Merah Putih yang 47 kelurahan itu apa koperasi yang udah ada di masyarakat yang dibentuk ulang atau yang memang baru semua gitu Pak? Gimana kalau yang di Payakumbuh ini? Jadi gini Nggi. Di sosialisasi kita di musyawarah kelurahan itu kita informasikan juga karena ada 3 langkah pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Ya, benar nih pertanyaannya Nggi. Pertama, kita bisa bentuk koperasi baru. Itu pertama. Yang kedua yang tadi itu bisa kita memberdayakan atau mengoptimalkan koperasi yang sudah ada di kelurahan. Di kelurahan Payakumbuh. Iya, silakan kita berikan ruang ke masyarakat, kebebasan keputusan dengan mereka. Yang ketiga, merevitalisasi koperasi yang ada. Nah, revitalisasi itu tadi koperasi yang tidak aktif kita aktifkan lagi. Nah, 3 pilihan ini kita berikan ke masyarakat dalam sosialisasinya. Dan lagi alhamdulillah lagi masyarakat sepakat ingin pembentukan baru. Baru aja semua. Iya, karena ini nuansa semangat percepatannya. Semangatnya ya Pak. Baru aja Pak. Ya silahkan. Kita pokoknya tidak ada intervensi. Silakan masyarakat. Berarti ini pemerintah di sini perannya mengawasi itu ya, mendampingi, mengawal, keputusan itu tetap di masyarakat. Karena ini koperasi ini merupakan wadah mereka sendiri, wadah masyarakat kita untuk bersama-sama memperkuat ekonominya. Iya, dan untuk mereka membangkitkan, juga. Mereka juga. Ini seperti yang disampaikan tadi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Iya, kita cuma mendampingi bagaimana jalannya bagus, terkait dengan regulasi apa sebagainya. Disitulah fungsi kita, termasuk advokasinya kan. Nah, kalau koperasi tentu ada dana-dananya gitu Pak. Dan kemudian Anggi pernah baca-baca nih Pak, Koperasi Merah Putih ada dana tentunya dari pemerintah. Itu kurang lebih jumlahnya juga sangat fantastis. Ada miliaran gitu ya. Nah sebenarnya gimana Pak kalau di Payakumbuh sendiri ada 47 koperasi yang insya Allah nanti akan di launching itu dapat nggak yang 5 miliar atau berapa miliar itu Pak? Benar Gi. Jadi gini Ji, karena ini program strategis pemerintah, semuanya kan sudah dipersiapkan di pemerintah pusat itu, termasuk dana tadi. Nah ini perlu juga kita jelaskan ke kawan-kawan masyarakat kita.
penggerak pengurus koperasi, dana itu memang ada. Nggak mungkin lah program ini tidak didukung dengan anggaran seperti itu. Tapi intinya yang perlu kita tekankan di sini, kawan-kawan pengurus koperasi yang sudah terbentuk, mari konsolidasi internal dulu. Nah, bagaimana penguatan permodalan awal kita. Di situ kan kita dalam pembentukan ada modal awal, ada ditentukan simpanan pokoknya, simpanan wajibnya atau sumber permodalan lain. Nah, kita ajak lagi masyarakatnya lain, misalnya sekarang baru anggotanya 30. Kenapa tidak? Kita ajak masyarakat lain untuk berkoperasi semuanya, yang terutama di kelurahan itu. Nah, sambil kita penguatan permodalannya, itu langkah awalnya. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi, permodalan itu, pemerintah memang mempunyai program untuk mendorong bahwa koperasi ini betul-betul cepat bergerak dan bergerak dengan kekuatan yang bisa membantu masyarakat. Nah, dana itu memang akan diturunkan ke koperasi-koperasi, tapi itu ke koperasi yang sudah siap. Oh, gitu. Sudah siap dalam artian mereka sudah punya lembaga usaha wadahnya. Nanti perencanaan bisnisnya sudah ada, mereka bikin proposal, kejelasan bagaimana ini modalnya, ininya, gambaran ke depannya, pasarnya bagaimana, kita bikin proposal ke pemerintah, dan melalui proses itulah bantuan dana itu akan turun. Ini kredit loh. Ini bukan bantuan lepas. Bukan bantuan lepas. Enggak, kredit yang jangka waktunya minimal 6 tahun dengan bunga serendah mungkin. Nah, kenapa begitu? Untuk memacu pergerakan usahanya. Kalau bunganya kompetitif kayak bunga komersil berarti kan enggak juga. Nah, tapi pemerintah ingin betul-betul ini menjadi penggerak. Nah, kenapa simpanan? Karena ini harus dipertanggungjawabkan juga. Jadi siapapun Bapak Ibu pengelola koperasi, dia harus bertanggung jawab juga untuk mengembalikan. Berarti mereka terpacu untuk mencari penggantinya, angsurannya nanti. Jadi ini bukan cuma-cuma gitu ya Pak ya, bukan bantuan, bukan itu, tapi ini bersifat kredit. Iya, kredit bunga dengan serendah mungkin yang bisa betul-betul menggerakkan usaha koperasi. Dan itu diberikan nanti ada prosedurnya, terutama yang saya sampaikan tadi, koperasi-koperasi yang sudah melengkapi termasuk legalitasnya, dan konsep bisnis sudah jelas melalui proposal yang kita ajukan, dan bantuan itu disalurkan nanti melalui Himbara, perbankan di bawah payung pemerintah. Istilahnya bank plat merah gitu Bank plat merah. Nah, berarti ini otomatis sudah terbentuk koperasi Merah Putih, itu bukan berarti dananya langsung ada, itu tergantung dari anggota dulu gitu ya Pak. Tergantung dari pergerakan awal koperasinya itu. Kita kembali ke prinsip dasarnya koperasi itu. Jangan nanti, saya yakin di tempat kita di Kota Payakumbuh mindset itu nggak ada. Koperasi ini bentuk untuk menampung bantuan saja, tidak. Nah, apa yang kita sampaikan dan komitmen kita bersama, koperasi ini betul-betul bergerak untuk kepentingan masyarakat. Tanpa bantuan pun kenapa tidak bisa? Tapi karena ini untuk percepatan, untuk pemerataan ekonomi, untuk koperasi itu betul-betul dapat berkontribusi ke masyarakat, kan perlu hal-hal yang luar biasa kita lakukan, termasuk bantuan ini, kredit ini. Tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ketat enggak, tapi betul-betul terukur dan juga ada tanggung jawabnya di sana ya Pak ya. Ini nanti kredit ini pun akan dievaluasi juga. Akan diaudit juga audit ya Pak? juga, kita masih diawasi oleh OJK. Ya, jadi enggak mungkin dalam pikiran kita secara umum ya, koperasi Merah Putih terbentuk, ada dana di sana gitu. Jadi ada dulu dari simpanan anggota dan lain sebagainya, udah lengkap dulu. Penguatan modal internalnya dulu. Penguatan modal internal, mereka berjalan dengan kondisi yang ada pada mereka samakan preskripsi dulu. Ini loh beberapa prioritas bisnis yang sudah disiapkan, mereka jalan. Nanti dalam itu kan nampak prospeknya. Nah, mereka perlu pengembangan. Nah, salah satu dalam pengembangan itu kan suntikan pembiayaan. Nah, disitulah bantuan ini berperan. Oke Pak. Nah, ini kan udah lumayan banyak nih Pak. Udah terbuka nih
Jadi gini ya, yang Koperasi Merah Putih ya. Jadi bikin Koperasi Merah Putih otomatis dapat dana, bukan itu ya Pak ya. Nah kalau Anggi sendiri nih Pak, kan tadi itu jadi keanggotaan harus KTP kelurahan masing-masing. Itu selain KTP itu syarat-syaratnya apa lagi sih Pak kalau mau daftar jadi anggotanya? Jadi sebetulnya untuk jadi anggota koperasi itu kan sudah ada syarat-syaratnya tadi. Tapi khusus di Koperasi Merah Putih itu ruang lingkup keanggotaan itu dibatasi tinggi. Oke, makanya semuanya bisa ya Pak? Jadi makanya di setiap kelurahan dibentuk. Jadi untuk Koperasi Merah Putih kelurahan ini anggotanya cuma terbatas di kelurahan itu. Oh gitu. Dengan tadi itu dibutuhkan KTP. Ada maksimalnya nggak Pak? Misalnya maksimal 50 orang. Terserah gitu. Berapa penduduknya. Terserah aja. Sebaiknya masuk semua. Oke. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita sampaikan juga. Misalnya di situ ada 1.000 masyarakat, ya kan? Yang layak jadi anggota, kan nggak semuanya yang mungkin anggota. Tapi dampak dari usaha koperasi, manfaat dari koperasi ini semuanya dapat. Nah, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Anggotanya gimana, yang masyarakat luas gimana mengakses usahanya. Yang penting jenis usaha atau usaha-usaha yang diusahakan koperasi itu harus diakses oleh masyarakat di kelurahan itu, termasuk anggota udah pasti. Kalau nggak akan bergerak. Berarti memang yang bisa akses hanya yang anggota di kelurahan koperasi setempat. Iya. Gitu ya Pak. Dan untuk usaha-usaha yang sifatnya umum, boleh juga. Masyarakat umum kan dia kan usaha. Iya. Yang tujuannya kan profit. Nggak apa-apa masyarakat umum. Tapi diprioritaskan dulu untuk yang koperasi. Kelurahannya gitu loh. Nah, bagaimana misalnya ada usaha sembako di kelurahan itu banyak. Nah, koperasi kita bikin usaha sembako juga. Nah, sembako kita tidak menjadi pesaing dari sembako masyarakat yang banyak tersebar di kelurahan itu. Kita bikin usaha sembako kita sebagai supplier distributor untuk kebutuhan-kebutuhan yang anggotanya dulu. Iya, kebutuhan toko kecil-kecil tadi, kedai warung kecil-kecil tadi. Nah, koperasi dalam konteks itu mendorong usaha-usaha yang ada untuk lebih berkembang. Yang ke masyarakat langsung silahkan warung-warung masyarakat. Jangan kita berharap adanya misalnya gerai sembako kita. Usaha warung-warung yang sudah ada di masyarakat mati gara-gara itu. Kan kebalikan dari tujuan koperasi. Jadi bagaimana konsep usaha itu yang perlu kita dudukkan dulu. Iya, konsep usaha yang akan dibikin oleh koperasi yang bakal dibentuk ini ya Pak. Dan apalagi memang kalau di masyarakat kita lihat banyak UMKM masyarakat. Betul. ini nanti bisa masuk ke koperasinya. Salah satunya itu tujuannya. Lebih memberdayakan, lebih memperkuat UMKM-nya. Karena situ kan tadi saya cerita ada muatannya 3 astacita. Astacita kedua presiden itu kemandirian, supaya masyarakat punya kemandirian ekonomi, kemandirian pangan dan sebagainya. Nah, astacita ketiga situ ada motif-motif kewirausahaan. Nah, dasar di sini keberadaan Koperasi Merah Putih harus mampu memperkuat itu tadi, harus mampu memperkuat jiwa semangat kewirausahaan di masyarakat. Apalagi UMKM yang sudah ada, harus kita dorong lebih berkembang lagi, lebih bisa bergerak lagi untuk kontribusi ekonominya ke dia sendiri kan masyarakat sekitarnya. Satu lagi Nji, Koperasi Merah Putih ini kita cerita banyak nih, panjang nih. Ya. Yang paling penting di situ yang saya sampaikan tadi, ini usaha-usahanya harus berbasis dengan kepentingan bisnis di masyarakat di kelurahan itu. Kalau di sekitar itu misalnya banyak petani, kenapa tidak di gerai sembakonya ada saprodi, sarana untuk produksi pertanian, atau bisa jadi pupuk kan disediain. Nah, yang petaninya sendiri produk mereka itu pun akan dihargai dengan nilai yang lebih. Nah, kalau sekarang contoh dijual ke supplier lebih murah harganya ya Pak. Salah satu tujuan itu tadi meningkatkan nilai atau harga produk masyarakat. Nah, contoh sekarang petani, misalnya terong sekarang 6.000 di pasar. Nah, itu kan berapa rantai itu? Dari masyarakat produsen, petani, diambil oleh pengumpul, nanti ada lagi sampai ke distributor, sampai ke pengecer. Kan panjang ya, bisa Pak. Jadi di petaninya yang dijual 6.000 itu, di petaninya diambil 2.000 atau 1.500. Nah, dengan adanya koperasi langsung ambil ke petani, harga di pasaran itu sekitar 6.000, bisa jadi kan harganya 4.000 diambil oleh koperasi. Koperasi jualnya ke pasar 5.000, pengecer 6.000. Kan jauh kan? Jauh dari 2.000 ke 6.000. Nah, kalau dengan koperasi bisa dapat
6.000 langsung gitu Pak. Atau 4.000 lah sebelum ke pengecer. Nah, kan dari 2.000 tadi berapa? 100% naiknya kan pendapatan petani kita. Jadi model-model seperti itulah yang harus kita terapkan, yang harus kita berikan ke masyarakat. Jadi betul-betul keberadaan koperasi ini memberikan kontribusi yang besar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, untuk pergerakan ekonomi masyarakat, untuk menuju kesejahteraan yang diinginkan itu. Oke. Nah, berarti kalau jenis usaha seperti yang Bapak bilang tadi, kalau masyarakat sekitarnya itu bertani, berarti usahanya itu terkait pertanian. Iya. Nah, kalau di kelurahan sebelah misalnya itu usahanya lebih ke Karupuk Sanjay gitu kan Pak, yang di Payakumbuh. Betul. Berarti boleh ke serba kerupuk kayak gitu ya Pak ya. Kerupuk Sanjay kan yang kelurahan satu ini pertanian, yang satu lagi yang Anggi cerita tadi lebih ke UMKM-nya, misalnya di Payolanse, itu dominan kita kan makanan ringan Kerupuk Sanjay. Nah, koperasinya pun bisa juga koperasi gerai apanya itu, usahanya itu, menyediakan alat-alat produksi untuk UMKM-nya, menyediakan kebutuhan bahan baku, ya kan? Kan bisa. Dan itu lebih bermanfaat. Misalnya nanti ada simpan pinjam yang dibuat sebagai bagian dari usaha. Nah, simpan pinjam ini pun kita arahkan ke masyarakat yang melakukan usaha-usaha produktif. Kita mengarahkan simpanan pinjam atau pinjaman yang diberikan ke masyarakat tadi tidak ke yang konsumtif, supaya ini betul-betul mampu menggerakkan motif ekonomi masyarakat. Uangnya berputar ya Pak. Ya, seperti yang kita ceritakan tadi yang di PLC itu. Silakan koperasinya menyiapkan apa kebutuhan bahan bakunya, misal tepung, ubi. Kenapa tidak? Koperasinya bikin itu mau gudangnya, mau gerainya. Nah, jadi masyarakat pelaku mudah dapat dengan harga yang lebih murah. Kan kehadiran koperasi betul-betul bermanfaat bagi mereka. Itu tujuannya. Ya, berarti bisa dikategorikan mereka yang produksi, mereka yang jual, mereka yang dapat hasil, semuanya untuk mereka untuk gitu mereka. Ya Pak. Dan lagian produknya itu nanti, produk UMKM itu, koperasi juga bisa memfasilitasi untuk pemasaran bersamanya. Koperasi membantu mencarikan pasar yang dijadikan oleh koperasi itu bagian dari bisnisnya. Kan bagus kan seperti itu. Itu yang nanti kita usahakan diwujudkan oleh Koperasi Merah Putih yang ada di masing-masing kelurahan. Makanya harus berbasis kepada potensi berbasis potensi ekonomi masyarakatnya. Itu intinya. Oke, dan memang menarik sekali nih Pak, dari untuk dan oleh untuk anggotanya sendiri koperasi. Apalagi sekarang kalau kita lihat nih Pak, judi online, kemudian pinjaman online. Salah satunya itu tujuan Koperasi Merah Putih itu hadir Nji, untuk memberantas itu. Pinjaman misalnya apa namanya pinjaman online. Iya, judi memberantas online. Itu judi online. Oke, satu lagi ini rentenir. Nah, kan membebani masyarakat. Tengkulak. Salah satunya itu memberantas itu, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan koperasinya dengan berbagai treatment atau langkah-langkah termasuk dari pengembangan usahanya tadi. Intinya masyarakat kita ajak untuk bergerak bersama untuk membangun ekonomi keluarganya. Makanya nanti ekonomi Indonesia ini berangkat dari masyarakat bawah dulu, mengalir ke pusatnya. Kan kuat kita. Selama ini kan banyak tuh asumsi orang. Ini yang megang apanya sekelompok orang aja. Ini gini aja, makanya kita ingin menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. Tidak eksklusif di sebagian sekelompok itu. Itu tujuannya. Oke Pak, kayaknya Anggi tertarik nih Pak. Kayaknya habis ini mau daftar Anggi Pak ya. Masuk di apanya. Oke, nanti daftar di kelurahan tempat Anggi tinggal ya Pak ya. Tinggal KTP misalnya, ya Pak. Iya, keluarga Anggi ada yang usaha. Tinggal daftar. Itu di koperasinya akses usaha koperasi, misalnya ada simpan pinjam, ada sembako yang saya ceritain tadi. Mana tahu itu betul-betul seperti yang kita ceritakan, keluarga Anggi berusaha. Ada bahan bakunya di sini, peralatannya di sini. Oh, duitnya nggak ada. Bikin disimpan pinjam. Tapi yang diberikan bahan bakunya, peralatannya biar bergerak. Nanti kita takutnya kalau seperti yang koperasi-koperasi yang kita sudah ada sekarang, diberikan uangnya konsumtif, baliknya apa? Sementara pergerakannya mana? Iya kan? Apa kontribusinya nanti untuk perkara ekonomi kan nggak ada. Makanya kita lebih terukur nanti ke koperasi kita sampaikan nanti.
Nah, untuk yang ada sekarang kita yang 33 hari ini sudah 33 badan hukum atau akta pengesahan akta sudah keluar di Kota Payakumbuh. Kita persiapkan, kita bantu, kita dorong juga untuk legalitasnya termasuk NPWP sebagainya, termasuk nanti kita bantu juga untuk menyusun plan bisnisnya. Oke, berarti memang pemerintah sendiri nggak bakal lepas tangan ya Pak ya? Nah, makanya ada tuh Satgas tadi. Satgas itu gunanya, kalau kita di daerah kita sudah persiapkan apanya, Satgasnya kita sudah melalui SK Wali Kota, itu seluruh OPD terkait harus turun membantu percepatan bagaimana koperasi ini harus bergerak. Iya. Dan bagaimana koperasi ini tumbuh gitu. Tumbuh, bergerak supaya kontribusi langsung. Satu sisi nanti kita pun programkan juga bentuk-bentuk pelatihan, karena kita tahu tidak semua kawan-kawan pengurus yang terbentuk itu punya pemahaman dan sebagainya. Kita bantu nanti dengan program pelatihannya, baik itu masalah keterampilan manajemennya, penguatan wawasan berkoperasi, termasuk wawasan wirausahanya. Kita di pemerintah itu. Jadi fungsi-fungsi kita itu harus kita jalankan supaya percepatan yang kita inginkan bersama, baik pusat, provinsi, daerah, betul-betul kita wujudkan. Nah, jadi pemerintah itu dalam konteks ini diminta peran aktifnya. Kita untuk sekarang ini kita sudah dapat instruksi juga dari pimpinan untuk legalitas ke-47 koperasi itu disubsidi penuh oleh pemerintah, dianggarkan melalui APBD loh. Dianggarkan. Iya, kita pun sudah kerjasama dengan notaris, kita sepakat satu badan hukum itu biayanya 2 juta. Itu full kita bantu di pemerintah kota. Kita anggarkan di APBD kita. Iya. Begitu saking seriusnya kita ya. Saking seriusnya kita pemerintah juga mendukung. Iya dong. Tinggal sekarang masyarakat lagi apa Tinggal ya? masyarakatnya, tapi masyarakat tetap kita edukasi terus. Iya. Kita beri support terus supaya mereka bergerak. Karena kita tahu berbagai keterbatasan itu tanpa kita bersama itu akan bergerak. Konsepnya lagi, Koperasi Merah Putih harus bergerak penuh. Itu kita secara nasional diberi tenggat waktunya 28 Oktober 2025. Oke, masih ada cukup waktu dan masih bisa untuk mendaftar jadi anggota. Nah, untuk pasti. Sobat Kopai ini Pak, udah pasti. Yang mau daftar boleh ya Pak. Masyarakat di masing-masing kelurahan silakan mendaftar menjadi anggota koperasi di kelurahannya masing-masing. Ini bagian dari kontribusi kita untuk memperkuat koperasi kita untuk mengejar apa yang diinginkan pemerintah supaya kita kuat di sisi ekonomi bersama-sama di masing-masing kelurahan kita. Kita bangun ekonomi kita bersama, itulah kekuatan masyarakat sebetulnya, ekonomi kerakyatan. Oke. Nah, terima kasih Pak Faisal atas waktunya bincang-bincangnya. Banyak nih Pak. Dan tentunya masih banyak menarik, mungkin lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak ya. Dan untuk Sobat Kopai, nah udah pasti habis ini mungkin langsung ambil KTP, kita bakal daftar langsung. Harus ya, wajib mau daftar langsung. Koperasi Merah Putih, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kamu aja nih yang gak daftar di kelurahan kamu ya. Dan pastinya kita bakal bahas secara jelas di Kopai Talk ini secara jelas, bakal ada dusta di antara kita. Oke Sobat Kopai, jangan lupa Kopai Talk, jelaskan semuanya di sini.